Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 8, Sekolah Menengah Pertama, halaman 212 sampai dengan 216, Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk bab yang ke-8, yaitu menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada halaman 212, pada bagian K, rajin berlatih. Yang pertama, berilah tanda silang petunjuknya pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Perhatikan kata dalam bahasa Arab berikut. Makna di antara kata-kata berikut yang mengandung arti toleransi. Pilihannya A, ad-din, B, samhatu, C, hanifiyah, dan D, rusydu. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu as-samhatu. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengikuti atau menolak dakwah. Yang kedua, dakwah dinyatakan berhasil apabila semua orang memeluk agama Islam. Yang ketiga, toleransi akan terwujud apabila ada kebebasan dalam memeluk agama. Dan yang keempat, Islam melarang melakukan pemaksaan agama kepada orang lain. Pernyataan yang benar terdapat pada nomor titik-titik. Pilihannya A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 4, D2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 1, 3, dan 4, yaitu setiap orang memiliki kebebasan untuk mengikuti atau menolak dakwah. Kemudian toleransi akan terwujud apabila ada kebebasan dalam memeluk agama, serta Islam melarang melakukan pemaksaan agama kepada orang lain. Soal nomor 3. Perhatikan ilustrasi berikut. Di kelas 8D ada beberapa peserta didik yang memeluk agama selain Islam. Salah seorang di antaranya bernama Christine. Ia berteman dekat dengan Yuni, Yuli, Siti, dan Rita. Sikap terhadap Christine berikut yang benar adalah titik-titik. Pilihannya A. Rita berkata pada Christine bahwa Islam adalah agama yang mudah agar ia tertarik belajar Islam. B. Yuli mengajak Christine untuk ikut belajar di Taman Pendidikan Al-Quran di kampungnya. C. Siti menjawab permasalahan keagamaan yang ditanyakan oleh Christine kepadanya. D. Yuni mengajak Christine mengikuti pelajaran PAI di kelas agar mendapat hidayah. Jawaban yang tepat adalah yang C, bahwa Siti menjawab permasalahan keagamaan yang ditanyakan oleh Christine kepadanya. Soal nomor 4. Perhatikan narasi berikut. Salah satu bentuk toleransi adalah menghormati keyakinan dan simbol agama. Islam melarang mencemooh keyakinan dan simbol agama lain. Hikmah toleransi tersebut sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Islam terhindar dari cemooh orang beragama lain. B. Tercipta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. C. Agama lain bisa sejajar dengan agama Islam. Dan D. Hidup bersama dengan damai dan harmonis. Ini adalah pengecualiannya, maka jawabannya adalah C. Agama lain bisa sejajar dengan agama Islam. Soal nomor 5. Perhatikan persoalan berikut. Yang pertama ibadah. Yang kedua akidah. Yang ketiga muamalah. Yang keempat kemanusiaan. Yang D. Sosial kemasyarakatan. Kerjasama antar umat beragama yang diperbolehkan berhubungan dengan persoalan nomor titik-titik. A, 1, 2, dan 3. B, 2, 3, dan 4.
C. 2, 3, dan 5, dan D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu 3, 4, dan 5, yaitu masalah muamalah. Muamalah itu perdagangan, terus kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan yang berikut. 1. Umat Islam Indonesia menganut mazhab keagamaan yang sama. 2. Jumlah pemeluk Islam di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Yang ketiga, ekspresi keagamaan umat Islam Indonesia beragam dan berbeda-beda. Yang keempat, organisasi keagamaan umat Islam Indonesia cukup banyak dan variatif. Pernyataan yang menunjukkan kondisi keberagamaan umat Islam Indonesia adalah titik-titik. Yang pertama, yang A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah D, 2, 3, dan 4, yaitu bahwa jumlah pemeluk Islam di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Kemudian, ekspresi keagamaan umat Islam Indonesia beragam dan berbeda-beda, serta organisasi keagamaan umat Islam Indonesia cukup banyak dan variatif. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, ajaran Islam tentang toleransi sudah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di masa lalu, para penguasa Muslim selalu menjamin kebebasan beragama bagi semua penduduk. Yang ketiga, toleransi merupakan ajaran Islam yang baru ditekankan akhir-akhir ini karena ada potensi perpecahan bangsa. Yang keempat, toleransi merupakan ajaran Islam yang sangat dianjurkan untuk terciptanya harmoni antar dan intern umat beragama. Pernyataan yang tepat pada nomor titik-titik. Pilihannya A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang B, 1, 2, dan 4. Bahwa untuk toleransi merupakan ajaran Islam yang baru ditekankan akhir-akhir ini karena ada potensi perpecahan agama, itu bukan pernyataan yang tepat. Soal nomor 8. Perhatikan kisah berikut. Semenjak tahun kelima kenabian, ada sejumlah umat Islam yang menetap di Habasyah dalam waktu yang cukup lama. Mereka tinggal berdampingan dengan umat Nasrani. Meskipun demikian, umat Islam dan umat Nasrani dapat hidup berdampingan dalam situasi yang harmoni. Tidak ada catatan sejarah tentang konflik yang terjadi pada waktu itu. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan keharmonisan hubungan antar umat beragama pada waktu itu adalah dikarenakan umat Islam titik-titik. Pilihannya A, tinggal di rumah kerabat yang sudah menetap di Habasyah. B, mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. C, membayar sejumlah uang untuk jaminan keamanan. Dan D, menjalankan ibadah bersama dengan umat Nasrani. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Soal nomor 9. Perhatikan kisah berikut. Pada suatu hari ada serombongan umat Nasrani menemui Rasulullah SAW untuk berdiskusi. Saat itu bertepatan dengan jamaah salat asar. Mengetahui hal tersebut, mereka meminta izin untuk melaksanakan kebaktian di dalam masjid sambil menunggu umat Islam salat asar berjamaah. Rasulullah SAW pun memperbolehkan mereka melakukan kebaktian itu. Kesimpulan yang bisa diperoleh dari kisah tersebut adalah Islam mengajarkan titik-titik. Pilihannya A, ibadah bersama antar umat beragama di dalam masjid. B, persatuan antar umat beragama dengan ibadah bersama. C, penyatuan ibadah antar umat beragama di satu tempat. Dan D, sikap toleran dan menghormati umat beragama lain. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu sikap toleran dan menghormati umat beragama lain. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, Islam Indonesia adalah umat yang toleran. Yang kedua, kekalahan politik umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama. Dan yang keempat, kebesaran hati para pemimpin umat Islam Indonesia. Pernyataan yang tepat untuk menilai penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya
1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 3, dan 4. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu 1, 3, dan 4, yaitu Islam Indonesia adalah umat yang toleran, menunjukkan sifat toleransi antar umat beragama dan kebesaran hati para pemimpin umat Islam Indonesia. Soal nomor bagian yang kedua di halaman 215, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut. Arman berteman akrab dengan Ketut. Arman memiliki keinginan agar suatu saat Ketut mendapat hidayah dari Allah sehingga memeluk agama Islam. Demi terwujudnya keinginan itu, Arman sering mengajak Ketut berdiskusi tentang agama Islam. Beberapa kali Arman juga meminjami Ketut buku-buku keislaman. Sesekali Arman juga mengajak Ketut ikut sholat berjamaah. Bagaimanakah penilaian kalian terhadap ajakan Arman tersebut? Apakah ajakan Arman itu termasuk sikap toleran? Jelaskan. Seharusnya Arman tidak memaksakan keinginan dan mencampur adukan pertemanan dalam kegiatan ibadah. Kebebasan seseorang dalam beragama yang didasarkan pada kerelaan dan ketulusan hati tanpa paksaan. Jadi sikap Arman itu adalah sikap yang tidak tepat. Yang kedua, perhatikan ilustrasi berikut. Budi, Anton, Siti, dan Albert berencana mengerjakan tugas sekolah pada hari Minggu di rumah Albert. Mereka sudah berkumpul sejak jam 10 pagi. Sampai jam 15, tugas masih belum selesai dikerjakan. Padahal pada jam 15.30, Albert dan semua anggota keluarga mau melaksanakan kebaktian di gereja. Ayah Albert menawarkan agar mereka ikut kebaktian dulu. Setelah itu, baru melanjutkan mengerjakan tugas. Sebagai seorang Muslim, apa yang seharusnya dilakukan Budi, Anton, dan Siti? Maka jawabannya, seharusnya tugas dikerjakan hanya sampai jam 15.00. Apabila belum selesai, diteruskan di rumah masing-masing, nanti disatukan kembali. Budi, Anton, dan Siti seharusnya pamit pulang dan tidak menerima tawaran untuk ikut kebaktian. Soal nomor 3. Perhatikan narasi berikut. Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama. Salah satu bentuknya adalah dengan menghargai keberadaan agama selain Islam. Apakah maksud dari narasi tersebut? Maka jawabannya, menghargai keberadaan agama selain Islam didasarkan pada pengakuan Islam terhadap kemajemukan. Islam mengakui bahwa kemajemukan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda warna kulit, dan juga berbeda agama. Soal nomor 4. Perhatikan narasi berikut. Islam di Indonesia sangat beragam. Umat Islam Indonesia mengekspresikan keberagamannya dengan cara dan tradisi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan munculnya potensi perpecahan di internal umat Islam. Bagaimana cara mengembangkan sikap toleransi sehingga potensi perpecahan tersebut tidak terjadi? Maka jawabannya adalah membangun persaudaraan kemanusiaan dengan umat beragama untuk kehidupan yang saling berdampingan secara harmonis. Soal nomor 5. Perhatikan narasi berikut. Semenjak awal Islam sudah mengajarkan tentang sikap toleran antar umat beragama. Banyak contoh yang dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebutkan 3 di antara contoh. Jadi inilah contoh yang dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW tidak memaksa Abu Thalib memeluk Islam. Jadi ibu Abu Thalib itu adalah paman dari Rasulullah SAW. Kemudian kaum muslimin hidup berdampingan dengan umat Nasrani di Habasyah. Dan yang ketiga, Rasulullah membolehkan umat Nasrani kebaktian di masjid.
Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bukti Pekerti halaman 212 sampai dengan 216 kelas 8 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.